tinggi aja deh. Video ini disponsori oleh Goslim. Apakah Anda pernah berusaha kurus dengan diet dan olahraga namun progresnya terasa lambat? Cukup ditambah minum Goslim 2 butir 2 kali 30 menit sebelum makan. Ekstrak asam gelunggur dan daun jati Belanda dalam Goslim dapat memaksimalkan hasil diet dan olahraga yang sudah Anda lakukan. Tentunya Goslim aman dikonsumsi karena sudah sertifikasi BPOM. Goslim dapat dibeli di official store Esa Mulia di Shopee atau scan QR code di layar Anda. Halo, selamat datang di Otolog kita. Ketemu dengan saya Bram. Kali ini Dario di belakang kamera. Nah, ini ada teman kita nih, Wisely, yang punya Nissan March ini. Nah, coba lo ceritain ini gimana asal mulanya pakai March gini gitu. Gue ceritain mobilnya dulu ya. Iya. Ini mobil Nissan March, kode chasisnya K13 tahun 2011. Matic. Kalau ditanya sejarah, waktu itu nyari mobil harga murah aja sih sebenarnya. Kalau ditanya gitu. Tapi ini beli dari baru ya? Dari baru. Dari baru. Semuanya dari baru. Mantap. Cuman ya waktu itu intinya sih lagi nyari-nyari mobil. Nyari mobil waktu itu ganti mobil yang bekas, yang lama. Cari-cari mobil baru aja gitu segala macam. Dilihat mana yang mobilnya speknya paling oke segala macam, untuk harga ada kita ngomong. Dulu incerannya G8, biasa anak muda. Maunya Jazz G8. Lihat rekening kayak nggak kuat nih. Kayak nggak cukup nih segala macam. Cari alternatif kebetulan waktu zamannya dia ada satu lagi Suzuki Splash. Iya, Nah, Splash. jeleknya waktu itu kebetulan Splash belum keluar yang Matic. Belum ada Matic ya? Zaman itu pas banget. Kebetulan. Nah, udah pindah lajur. Waktu itu gue sampai sekarang masih punya Nissan Grand Livina. Pergilah ke showroom Nissan. Jadinya pergi ke showroom Nissan, wih ada March lucu nih. Ya udah, jadi gue ngecek segala macam, lengkap banget. Bener-bener untuk harganya sih lengkap banget lah. Jadi gue tertarik, gue coba test drive, nyaman. Terus irit nggak tahu ya segala macam ya. Cuma enak mobilnya. Enak ya. Kayak sekali pas luar cobain, this is me. Gitu ceritanya. Itu cerita agak sedikit lama ya. Agak sedikit jauh. Nah, terus ya, ini udah kelihatan ceper, ganti peleknya apa? Ada apa lagi nih yang berubah nih? Yang diutak-atik. Iya, yang diutak-atik. Diutak-atik sih kaki-kaki ya. Kaki-kaki gue ganti coilover. Ini pakai Tanabe. Oh, Tanabe. Tunggu, merek tipenya apa ya? Oh ya, Tanabe coilover yang Street NF namanya. Jadi normal feeling. Jadi yang paling ya pakai mobil standar deh. Mobil standar diceperin deh. Jadi kayak masih empuk gitu loh. Masih empuk ya. Gitu, masih empuk. Nah, itu aja sih. Cuman ini turun maybe berapa? 2 jari, 3 jari lah. Kurang lebih dari itu. Terus apalagi ya, ganti velg. Ganti velg. Ini Sprint Hard CPF. Dibikin sama SSR. Jadi SSR Sprint Hard CPF gitu. Nah, ini speknya 15 6,5 offset 45. Gitu. Setelah itu sepertinya tidak ada lagi. Nah, untuk mesin gimana mesin? Full standar. Sudah dikorek? Oh. Ya, tidak ada korek-korekan di sini. Semuanya full standar. Kalau ada korekan, saya bingung. Gitu, karena saya punya dari baru. Gitu ceritanya. Terus ini gimana nih selama pakai perawatan maintenance? Maintenance. Jujur, mobil ini kan udah gue jarang pakai. Ya. Jadi apa namanya? agak terbengkalai lah. Cuman kalau kayak ganti oli terakhir, ganti oli mesin, ganti oli transmisi, oli matic, di flash semua. Udah sih kayaknya belum ada lagi. Oh, sama ganti aki kayak biasa. Ganti aki lah. Seperti biasa. Tapi kalau untuk spare part segala macam nggak ada yang diganti. Spare part nggak pernah aneh-aneh sih mobil ini, nggak ada aneh-aneh sih. Bener-bener kayak apa ya? Dibilang bulletproof, iya loh. Bulletproof dibilang iya. Lumayan bulletproof loh. Orang soalnya di zamannya dia kan si saudara gedenya Livina
lumayan banyak trouble Ya, lah. lumayan banyak trouble. Lumayan banyak trouble lah kita ngomong. Mesinnya keratak-keratak dan kawan-kawan dah pokoknya segala macam. Kalau ini enggak. Ini enggak ya? Ini benar-benar literally bulletproof gue bilang. Mantap. Gitu. Oke, Wes. Ini kan gue lihat kan lu bilang tadi udah pakai coil over kan? Yeah. Nah, ini jadi agak turun. Nah, ada problem gak sih kalau misalnya ke daerah mana gitu? Ada daerah yang atau mall yang harus dihindari? Perkara mobil ceper kali ya. Iya. Ya, kelihat pasti pelan-pelan aja sih, pelan-pelan. Sebenarnya kalau dibilang ceper banget enggak sih, enggak terlalu ceper sebenarnya, cuma dibilang normal hajar semua enggak gitu loh. Cuman ya mesti pinter-pinter lah, kayak misalnya kita naik ke tanjakan agak tajam nih segala macam, nggak bisa langsung hantem langsung naik ke atas, itu nggak bisa. Harus sabar, harus ada angle-nya, harus ada angle yang pas kayak gitu segala macam gitu. Ini kan lu bilang mesinnya standar kan? Nah, ini gimana nih selama lu pakai, lu bisa kenceng-kenceng standar atau irit, boros, gimana nih? Kalau performa ya, kita ngomong performa dulu ya, sebelum ngomong oil ya. Boyo ya? Jujur karena boyo banget. 1200 ya? Nggak tahu kenapa mobil ini boyo banget. 3 silinder. 3 silinder. Soalnya gini, mobil ini ya sebelum kita bahas konsumsi bahan bakar ya. Gue udah pernah coba yang manual. Majang jauh banget bedanya. Oh, jadi kencengnya maksudnya lari, itu mobil lari banget jadinya. Lari sekali. Jadi kayaknya masalah di gearbox kali ya? Mungkin di gearbox. Mungkin emang karena dia automatic 4-speed konvensional, kita nggak bisa tahu. Tapi memang bolot banget mobil. Agak boyo lah. Ketemu tanjakan mesti dari kayak 100 meter cari momentum dah. Cari momentum dah, gaspol tuh. Set lah hajar dah tuh. Nah, tapi ada yang lebih gila lagi, bensinnya lumayan boros. Itu aneh banget. Mungkin karena lu mesti sering ngegas kali ya, karena lu bilang boyo itu. Itu satu. Cuman nggak tahu kenapa untuk di kelasnya, untuk mesin yang kecil begini boros ya? Nggak tahu bodinya keberatan. Untuk mesinnya nggak cocok atau gimana, tapi rasanya boros banget. Kayak di dalam kota aja 8 itu biasa. 1 banding 8 km per liter. Nah, 8 km. Cuma kita nggak bisa ngomong ya, soalnya kan kondisi jalan sekarang ya beda ya. Gitu deh. Iya, benar. Ya, apalagi ini mobil kan dari 2011. Sekarang 2024 berarti kan udah 13 tahun. 13 tahun gue punya nih mobil, 13 setengah bahkan. Karena mobil ini dari Februari sampai Maret. Kayaknya trafficnya tambah parah ya. Tambah parah, cuma dia 1.8. Cuma dia kalau udah ketemu tol, maksudnya untuk konsumsi di tol untuk lumayan konstan gitu ya. Konstan kok mungkin 1.16, 1.17. Cuma nggak tahu kenapa di dalam kota tuh boros banget mobil. Begitu. Mungkin karena stop and go kali ya. Stop and go juga mungkin. Cuma nggak ngerti kenapa. Bener-bener nggak ngerti kenapa justru. Mesin dicek udah segala macam, apa dikira apa ya, mesin gua ada kenapa, mungkin ada. Tapi mesin normal semua ya? Normal, bener-bener normal. Apa namanya, cuma jujur gua belum pernah bongkar. Belum pernah bongkar. Tapi dicek nggak ada bocor. Nah gitu, jadi ya begitulah ceritanya. Tapi untuk dipakai masih oke kan sebenarnya? Banget. Oke banget. Kadang-kadang di mobil, jujur gue punya another car, gue punya mobil yang lain, itu memang daily gue sekarang hitungannya. Ini mobil ini bukan terbelakang, jadi spare car gue. Tapi selalu mobil ini ada buat gue. Mantap. Gak tahu kenapa. Mobil gue yang satu itu ada kenapa? Ini mobil pasti nyala. Oh, mantap. Itu bingung sampai sekarang. This car's always here with me. Oke. Always be with me. Mobil. Gitu. Jadi bener-bener sangat dependable dan reliable ya. Somehow. Itu. Nggak tahu kenapa. Tapi dia mungkin sayang, gue sayang sama dia sayang sama gue kali. Ya bener ya. Udah mutual ya. Mutual lah. Nah kan lu udah sayang kan gini. Yang paling lu senengin dari ini mobil itu apa gitu? Apa ya? Yang lu paling suka lah gitu selama ini. Selama ini? Ya, selama lu punya lah. Orang bilang jelek modelnya. Modelnya jelek? Modelnya jelek. Tapi? Gue suka banget.
ya modelnya, tapi subjektif ya kita ngomong. Subjektif karena buat gue pribadi ini gue dulu pernah punya juga soalnya Nissan March. Karena ini warna putih, punya gue warna silver, cuman ya ini yang paling bertahan. Coba nggak tahu kenapa mobil ini, kalau misalnya ada orang kayak nanya, oh ya ada kan secara gue punya 2 mobil nih ceritanya. Ya. Gue dia sering ditanya, lu kenapa nggak mau? Lu kalau ditanya mau jual yang mana? Karena gue punya satu lagi daily gue Yaris. Orang pasti mikir pasti March yang dijual. Kalau gue nggak, Yaris gue jual tanpa ada apa ngomongnya. Without any hesitation gue bakal ngomong Yaris yang gue jual. Udah pasti itu. Tanpa pikir panjang ya. Tanpa pikir panjang. Nah, lo kalau dari sana lo tau lah seberapa bonding gue mobil ya, ini. Oke, berarti lo bener-bener udah ini banget lah sama itu ya. Kalau gue boleh ngomong, this is my forever car. Oke, nice. Mau sampai gimana pun, mobil ini tetap punya gue. Mau sampai gue lewat pun, nah sampai gue lewat. Oh, amit-amit jangan sampai. Masih lama lah ya. Gue nggak tahu, nggak ada yang tahu bos. Iya, kayak gitu. ya. Cuman this is my forever car. Udah nggak ada lagi. Gue malah udah planning banyak lah ceritanya. Oh, planning banyak. Gitu. Ada apa nih ceritanya ke depannya untuk mobil ini? Bakal diubah apa lagi atau kalau gue gitu? kembali lagi dana. Oh ya pasti itu pasti. Kembali lagi ke budget. Kalau budgetnya ada, gue paling bersihin semua. Mungkin mau gue repaint. Mau gue repaint putih lagi. Jadi namanya ya. kita gue restore ulang lah. Udah banyak battle scar juga sih ya. Mobil 13 tahun pak. Iya. Mobil cuman ya daily. Cuman paling di restore aja, restore balik. Tapi paling kalau visual gua mau ganti body kit paling. Ganti body kit aja. Ganti body kit paling segala. Pakai apa? Custom atau aftermarket? Dulu Nissan pernah keluar yang March Nismo konsep. March Nismo konsep. Kalau yang sekarang ada March Nismo, March Nismo atau March Nismo S. Tapi itu K13 facelift. Yang udah Gen 2, yang bukan Gen 2 lah, yang sudah facelift lah. Yang cc-nya 1500 ya? Ya. Nah, tapi kalau ini yang March Nismo konsep itu bodinya masih body pre-facelift. Oh, body yang kayak ini ya? Bodinya masih yang ini, body masih pre-facelift, cuman body kita, wah pokoknya cakep deh intinya itu dah. Paling itu mentok. Nggak gua apa-apain. Oh, sama kalau masih ada lebih paling perkara mengacu lagi ke kemarin yang tadi lagi. Dana kan udah dana plus mobilnya agak bolot, mungkin mau gue turboin. Mungkin. Mau diturboin. Maunya gitu. Atau supercharger. Karena yang gua denger March yang versi Thailand itu ada supercharger ya? Itu gua gatel juga sebenarnya. Oh. Jujur. Itu satu tipe itu pakai apa ya namanya mobilnya? Oh, mesin bukan mesinnya. Dia punya itu DIGS namanya kalau nggak salah mesinnya. DIGS itu apa tuh? Yang tipe yang supercharger ya. Oh, supercharger. Superchargernya itu DIGS namanya kalau nggak salah. Itu nafsu juga sebenarnya. Lumayan juga itu. Kayaknya soalnya kan dia mesinnya itu kan seperti hybrid sebenarnya dia DIGS itu. Dia seperti kayak mesin hybrid dikasih supercharger deh makanya powernya nggak gede-gede banget. Kebayang kalau mesin biasanya dikasih supercharger tenaga bisa naik berapa gitu paling. Ada option, jadi option juga itu. Ada option juga. Future project lah ya. Future project, betul. Paling ini sih kita nanti coba naikin berasain bantingan coilover gimana gitu aja. Boleh, tapi one note ya, mobil gua ini coilovernya sepertinya ada masalah. Ada masalah ya. Ada masalah soalnya recently kayaknya dulu belum ada bunyi-bunyi apa, sekarang kayak bunyi geladak-geladak. Kenapa tuh, yang depan atau yang belakang? Yang depan. Yang depan ya? Yang depan kayaknya ya gitu deh, udah usia. Karena gua pakai coilover ini berapa lama ya udah ya? 10 tahun. Ada kali. Hah? 10 tahun. Mungkin. Lebih bahkan. Mungkin lebih kayaknya dari 10 tahun. Gua pakai ini udah lumayan lama sama mobil. Kayak iterasinya lah. Dulu pernah pakai Type C, SSR Type C juga itu. SSR Type C ya.
Gitu. Oh ya, itu aja sih. Oh, sama satu lagi tadi gue mau nambahin. Oh ya. Paling udah habis itu, udah habis mesin paling ganti rem. Ganti rem. Full cakram. Oh, iya. Ini belakang masih tromol sih ya. Oh, gue mau ganti, paling gue mau convert belakang jadi cakram. Gitu. Oke. Sama depan gak rem gede paling. Kita nggak tahu sih. Tergantung dana, Bos. Iya. Emang semuanya pasti kembali lagi ke selalu ya semua ya. Uang adalah waktu. Ya, begitulah. Gue turun segini ya, pelan-pelan gini ya. Tapi enggak sampai sepele enggak ini tapi ya untuk ukuran coilover gue bilang ini bantingannya masih soft loh. Banget. Iya, enggak. Makanya gue bilang ini mobilnya gue pakai yang coilover yang normal feeling begini jadinya. Normal feeling. Nggak berasa kan? Iya. Pas dulu abis jadi train oke. Nah, Nggak, ini nggak tahu tinggi kok ini. kena kan? Kena, oh shit. Knalpot ya? Knalpot. Udah tahu kurang lebih dia punya itunya. Ya waktu itu ceritanya gue jadi sebenarnya ke coilover gue udah pakai saking lamanya udah rebuild 2 kali kali ya. Oh, rebuild. Gue udah rebuild ini baru kenal lagi kayak gini. Oh, kenapa? Baru kenal lagi kayak gini. Terus ya udah. Jadi siap-siap dana untuk rebuild lagi. Rebuild lagi. Kalau coilover gitu memang bisa di rebuild ya? Kalau coilover itu sebenarnya dia rebuildnya itu apa namanya sealnya biasa bocor. Ini ke kanannya. Oh, sealnya bocor. Seal itu ya. Seal dia kan di dalamnya ada seal biar nggak bocor kan. Oh. Nah iya kurang lebih itu sama apa namanya benerin seal aja sih sebenarnya. Seal udah aman mobil ini segala apa namanya dia punya coilover. Seru juga bro. Ouch. Ya udah sekali keliling aja deh. Udah urusan itu. No, it's okay. Nah, ini tinggi kan? Miring pun juga nggak bisa, bakal tetap kena. Gua turun deh. It's okay, nggak apa-apa. Pernah bawa beban lebih dari ini, tenang aja. Sudah biasa kok. Emang sudah menjadi takdir mobil pendek. Kayaknya mesti gue bikin lagi deh kayak gini mobil ini. Karena apa mobil ini jarang buat bawa orang. Jadi dulu ceritanya mobil ini individual. Untuk lo doang. Yes. Oke, gue bilang enggak. Gue mau sesuka hati gue. Habis itu terus kan gue punya Yaris segala macam. Mak gue yang komplain. Woi, mobil pendek amat. Cuma habis itu Ke kiri. gue diemin saja. Sebagai anak yang baik. minta emak gue pelan-pelan. Ayo oke. Kiri lagi. Cuman apa namanya? Emak gue sepertinya udah mulai jago. Oh, udah mulai jago manuver biar nggak Manuver ngestot. ceper, gue bilang, wah mak, lo udah boleh bawa Ferrari, gue bilang. Ya, ini untuk yang baru seceper ini, I cannot imagine kalau pakai Ferrari gitu ya. Ini namanya latihan bro. Latihan punya mobil beginian. Latihan punya mobil ceper. Ambil paling kanan tuh paling pendek lah. Ini gue tunggu bentar. Ini kanan. Ya terus. Tapi lu ambil sisi paling kanan ya, soalnya posisi paling pendek di kanan. Mesti begini. Aduh bro, saya gue naik mobil tinggi aja deh. Welcome to the ceper bro. Itu aja just standar aja suka gesrek kos itu. Jadi tidak heran. Berarti gue tahu solusinya, pakai pelek gedean. Iya benar sih. Gue geser di tempat lain. Oh, geser. Mobil ini geser Gesernya di spakbor. Geser spakbor. Ini ke kiri ya. Geser justru spakbor. Bukan masalah spakbor sebenarnya. Apa tuh? Kalau ini dia gesernya di apa ngomongnya? Spakbor sih lewat. Dia apa ya namanya? Nabrak. Jadi apa namanya? Bumper belakang sama yang dia ini nama fender. Kuncinya, nah itu nabrak Iya. nabraknya di sono. Udah pernah semua, udah gue cobain Gus. Itu pakai 19550, bayangin 19550. Itu 195. Range yang apa namanya itu udah yang paling normal. Kita ngomong apa namanya? Oh, karena sana ada dip dikit, pantas kesrot. Cuma gitu.
Gue udah cobain semua 19550 tuh. Buset. Gesrot tuh cuy, dia punya ininya. Apa namanya? Fendernya gesrot. Fender atasnya enggak. Gesrot sama yang itu. Yang di dalam. Gue yang solusi satu-satunya pakai bandages. Kurangin dikit, tebelin dikit. Deh, nggak ada apa-apa habis itu. Lalu habis itu gue jual itu. Habis itu dia punya ininya. Dia punya apa namanya? Velgnya. Au. Ya udah kita bagi. Udah cukup. Kasihan mobilnya. Gua meringis dengerin. Agak meringis. Tapi footage boleh dimasukin. Perkara mobil ceper. Tapi nggak apa-apa. Lagi pula juga kalau misalnya ada something happen, knalpot itu kan. Gue jadi ada alasan untuk ganti. Ya, we're here. Oke, thank you. We're here. Oke, kita udah bincang-bincang sama Wisely soal mobil kesayangannya dia. Ya, segini dulu video untuk hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye-bye. Bye.